Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi ada seorang wali yang berhati seperti hatinya Nabi Ibrahim. Jumlah wali jenis ini hanya ada 7 orang dalam setiap zamannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang wali-wali ini. Dalam sabdanya, beliau mengatakan mereka suka dengan doa, seperti halnya doanya Nabi Ibrahim, ya Tuhanku, berikan kepadaku kebijaksanaan dan ikutkan aku ke dalam orang-orang yang soleh. Nah, maka wali-wali ini mereka diberikan keistimewaan yang luar biasa. Hati mereka sangat bersih atau dibersihkan oleh Allah dari rasa ragu, dengki, dan buruk sangka terhadap Allah dan juga terhadap ciptaannya, makhluknya. Ya, mereka atau wali-wali ini dilindungi oleh Allah dari segala perbuatan yang buruk. Jadi hati wali-wali yang semacam ini diberikan oleh Allah, hatinya itu seperti hati Nabi Ibrahim. Kemudian Syekh Muhyiddin mengatakan, aku pernah menemui salah seorang dari jenis wali yang semacam itu. Beliau Syekh Muhyiddin ini kagum dengan kemuliaan akhlaknya, budi pekertinya, dan juga luas pengetahuannya, dan juga sofiyul qalb, hatinya suci banget. Bahkan sampai Syekh Muhyiddin beranggapan bahwa kesenangan surga telah dipercepat baginya. Di antaranya lagi hadirin ada wali yang berhati seperti hatinya malaikat Jibril. Jumlah wali yang jenis ini hanya ada 5 orang saja dalam setiap zamannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut tentang wali-wali ini dalam sebuah sabdanya. Mereka diberi kekuatan seperti yang diberikan kepada malaikat Jibril yang amat kuat. Di hari kiamat, mereka wali-wali ini, jenis ini akan dikumpulkan dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril senantiasa membantu rohani mereka sehingga mereka selalu terpimpin. Di antaranya lagi hadirin, ada waliullah itu yang mempunyai hati malaikat Mikail. Jumlah mereka hanya ada 3 orang saja. Itu dalam setiap zamannya. Keistimewaan mereka itu sangat lemah lembut terhadap semua orang, dan mereka diberi kekuatan seperti halnya malaikat Mikail. Di antaranya lagi hadirin, waliullah itu yang seperti hatinya malaikat Israfil. Jumlah mereka hanya ada 1 orang saja dalam setiap zamannya. Nabi Muhammad pernah menyebut tentang wali-wali ini dalam sebuah sabdanya. Beliau mengatakan, menurut pengamatan kami, ya, artinya maksud saya, Nabi pun juga pernah menyinggung dalam sabdanya itu. Menurut pengamatan kami, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ya, dalam kitab yang Karamatul Aulia ini oleh muallif atau musannifnya, muallifnya mengatakan bahwa Syekh Abu Yazid Al-Bustami adalah termasuk seorang yang jenis wali ini, mempunyai hati seperti halnya hati seperti malaikat Israfil. Ya, termasuk juga ada wali yang
diberikan hati seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia tidak tegan terhadap makhluknya Allah. Ya, pokoknya bermacam-macam. Ada juga lagi seorang wali itu diberikan hati seperti halnya hatinya Nabi Daud alaihissalam. Jumlah mereka di setiap zamannya itu hanya terbatas, hadirin. Hanya beberapa orang saja. Ya, diberikan keistimewaan oleh Allah, diberikan posisi yang luhur, tinggi, baik di dunia maupun di akhirat, dan juga diberikan ketebalan iman. Ada juga walinya Allah yang diberikan pangkat, kedudukan Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib itu manusia-manusia yang gaib, yang tidak bisa diketahui. Bisa dikatakan manusia-manusia misterius. Jumlah wali yang jenis ini hanya 10 orang saja pada setiap zamannya. Mereka, wali-wali ini orang yang selalu khusyuk dalam ubudiyah, dalam menjalankan tugasnya. Tidak banyak omong, artinya tidak banyak berbicara, kecuali hanya yang bermanfaat, yang penting-penting saja. Karena mereka beranggapan atau merasa bahwa Allah selalu mengawasi mereka. Mereka sangat misterius sehingga keberadaan mereka tidak banyak dikenal kecuali oleh ahlinya, sesama walinya. La ya'riful wali illa bil wali. Ya, mereka selalu rendah hati, malu, dan juga tidak banyak mementingkan kesenangan duniawi. Bisa dikata segala tindak tanduk mereka selalu misteri. Nah, ini sangat menarik sekali wali yang Rijalul Ghaib ini, ya. Wali Rijalul Ghaib ini. Sehingga ada sebuah doa, ya, doa Rijalul Ghaib itu ada. Emang ada, Ustaz? Oh, memang ada. Ini doanya. Allahumma inna nas'aluka bi anfasi hadzal arifil akbar wasirril atharil warithil muhammadi sahibil idlali alal bisatil indi wa bisalikina ala minhajihil anwar wal mughtarifina min mahali ma'arifil a'dzabil azkhari antum middana bi tibi anfasihim wa tudni lana min thimari ghirasihim ya ayyatuhal arwahul muqaddasah ya khatmu ya qutbu ya imaman ya autad ya abdal ya ruqaba. Ini ada doanya wali Rijalul Ghaib itu. Biasanya yang sering dimunajatkan oleh mereka para wali-wali Allah yang mempunyai pangkat Rijalul Ghaib. Kemudian hadirin, ada juga walinya Allah ini yang mempunyai sifat yang selalu istiqomah, amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan agama Allah. Jumlah mereka hanya 18 orang dalam setiap zamannya. Maka fitur wali yang seperti ini adalah selalu menegakkan syariatul Islam, syariah Allah. Dan mereka memang dibikin oleh Allah, disetting oleh Allah, bersikap keras terhadap segala penyimpangan-penyimpangan, kemungkarotan-kemungkarotan. Dia langsung tegas. Nah, oleh karenanya kita jangan terbawa dan juga jangan terprovokasi. Bisa melihat, membaca suasana. Siapa yang keras menegakkan agama, siapa yang moderat atau lunak, semuanya baik. Kita lihat, kita pandang bahwa jangan memandang makhluknya. Kita pandang Allah bahwa subhanallah, Allah membikin makhluk-makhluknya, wali-walinya, ada yang tegas, ada yang lunak, ada yang bisa merangkul, itu adalah
warni, atau bisa dikatakan anwaul wali, macam-macam walinya Allah. Kita harus husnudzon. Kemudian Syahbu Madian ini termasuk salah seorang di antara mereka, ya, termasuk di antara orang yang menegakkan agama Allah. Maka berkata murid-muridnya, tampilkan ke manusia, wahai Syekh, tanda ridho kamu sebagaimana kamu menampilkan rasa ketidaksenanganmu, dan perlihatkan kepada manusia segala nikmat yang diberikan Allah, baik zahiriyah maupun batiniyah, seperti yang dianjurkan Allah dalam firman Allah di dalam Al-Quran. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaknya engkau menyebut-nyebutnya sebagai tanda bersyukur. Di dalam Quran itu ayat berapa itu? Lupa saya. Kemudian di antara juga ada yang walinya Allah itu dikenal dengan nama Rijalul Quwah, Rijalul Quwatul Ilahiyah. Artinya orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah. Jumlah mereka hanya 8 orang saja setiap zamannya. Wali yang jenis ini hadirin memiliki keistimewaan, ya, yaitu sangat tegas terhadap orang-orang kufar, orang kafir, terhadap orang yang suka menghargai agama. Sedikit pun mereka tidak takut oleh kritikan orang, ya. Bahkan di kota Faz, ya, Maroko, ada seorang yang bernama Abu Abdullah Ad-Daqaq. Ia dikenal seorang wali yang mempunyai posisi atau pangkat Rijalu Quwwatul Ilahiyah. Di antara juga ada yang wali yang sifatnya itu keras, tegas. Jumlah mereka hanya 5 setiap zamannya. Meskipun karakter mereka tegas, tetapi sikap mereka itu lemah lembut terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Di antaranya pula ada yang wali yang dikenal dengan nama Rijalul Hanani wal Atfil Ilahi, ya, Rijalul Hanani wal Atfil Ilahi. Ini wali yang diberi kasih sayang oleh Allah. Jumlah wali-wali ini hanya ada 15 setiap zamannya. Mereka bersikap kasih sayang terhadap makhluk manusia, makhluknya Allah, baik terhadap orang kufar, orang-orang kafir, padahal orang kafir, mau apalagi orang mukmin. Mereka wali-wali ini melihat makhluknya Allah atau manusia dengan pandangan yang penuh kasih sayang, karena hati mereka dipenuhi rasa insaniyah yang penuh dengan kerahmatan. Nah, beda dengan yang wali yang tadi yang saya sebutkan tadi, yang keras tadi. Makanya itu kita harus pintar, dan juga tentu kita pelajari, harus berilmu, sehingga memandang manusia tidak menurut ukurannya, memandang secara hakikat bahwa Allah menjadikan wali ini keras, ada walinya Allah itu lembut. Ya, kita anggap husnudzon, barangkali ini walinya Allah, barangkali ini, sehingga timbul hati itu selalu bersih terus. Ya. Dan juga lagi hadirin, walinya Allah yang termasuk Rijalul Fathi. Ya. Rijalul Fath itu wali-wali Allah, ya, atau rahasia-rahasia Allah yang selalu terbuka untuk mereka. Jumlah mereka hanya 24 orang pada setiap zamannya. Jumlah mereka sama dengan jumlah jam, ya, satu hari satu malam 24 jam, ya kan? Itu sama dengan waktu, ya, sama dengan waktunya jam, maksud saya. Meskipun demikian hadirin, mereka tidak pernah berkumpul di satu tempat jadi satu, tidak. Dalam jumlah sebanyak itu, adanya mereka menyebabkan terbukanya pintu-pintu pengetahuan, baik yang nyata maupun rahasia atau asrar. Di antaranya lagi ada yang wali
dalam kelompok atau diberikan pangkat rijalul mah atau arjil al atau arjil ula. Jumlah mereka hanya 7 orang di setiap zamannya. Mereka ini wali-wali termasuk tingkatan tinggi hadirin. Hampir setiap saatnya mereka naik ke alam malakut, mereka adalah orang-orang yang pilihan. Ada juga wali yang makomnya rijalul tahdil asfal, yaitu mereka yang berada di alam terbawah di bumi. Jumlah mereka ini 21 orang setiap zamannya. Nah, fitur wali kayak ini, ya, hati mereka selalu hadir, ya, hadir indallah, ya, selalu hadir di hadapan Allah. Nggak pernah lupa. Ya, kalau kita memikirkan sedetail mungkin, ya nggak nutup. Memang kita bukan makomnya, kita bukan pangkatnya, tetapi Allah memang ada. Allah jadikan makhluknya sedemikian. Subhanallah. Ya, hampir kayak menyamai malaikat, ya, tugasnya masing-masing. Di antaranya juga Allah jadikan wali itu rijalul imdadil ilahi wal kauni. Wali yang selalu mendapatkan karunia ilahi dari Allah. Jumlah mereka tidak lebih dari 3 orang. Ya, tidak lebih. Berarti ya 3 di setiap zamannya ini. Mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah dan sifatnya selalu menolong sesama manusia. Dan sikap wali-wali ini dikenal lemah lembut, ya, karena mempunyai hati yang sangat penyayang. Ya, mereka senantiasa menyalurkan karunia-karunia, anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada wali ini dan untuk menolong kepada sesama atau manusia, ya. Dan juga ada wali-walinya Allah yang mempunyai nama ilahiyun rahmaniyun. Wali-wali ini diberi rasa kasih sayang yang sangat luar biasa oleh Allah. Jumlahnya hanya 3 orang setiap zamannya. Sifat mereka seperti wali-wali abdal yang sudah saya terangkan penjelasannya yang pengajian yang kemarin. Kemudian juga di antara wali-wali Allah ada yang mempunyai pangkat atau nama rijalul istitolah, yaitu wali-wali Allah yang selalu mendapatkan pertolongan Allah. Jumlah mereka hanya 1 orang setiap zamannya. Bahkan ada yang mengatakan yang termasuk rijalul istitolah ini adalah Syekh Sultanul Aulia Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi merangkap jabatan banyak sekali wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini. Ya, ini dalam dunia wali ini. Wali jenis ini suka menolong kepada manusia-manusia dan mereka sangat ditakuti karena haibah atau auranya, asrornya, anwarnya sangat tinggi sekali. Ya. Kemudian ada juga yang dinamai rijalul ghina billah. Nah, ini wali-wali yang tidak membutuhkan manusia sedikit pun, tidak butuh dengan makhluk. Ya, hanya 2 orang setiap zamannya. Mereka ini wali-wali ini selalu mendapatkan rahmat atau bisa dikatakan siraman rohani, ya, dari alam malakut dari Allah, sehingga kelompok yang jenis ini, wali-wali ini, tidak membutuhkan bantuan manusia karena dianggap tidak bisa memberikan manfaat lah, ya, tidak bisa memberikan faedah lah manusia itu, ya. Ya, ini memang sifatnya seperti itu, ya. Hanya membutuhkan aunillah, membutuhkan pertolongan Allah semata. Ada juga yang wali disebut rijalul istiqaq, yaitu selalu rindu kepada Allah. Ini macam-macam.
wali-wali itu. Jadi rindu melulu sehingga ubudiyah melulu. Ya subhanallah. Hatinya itu dikarunia Allah selalu rindu terus-menerus kepada Allah. Dan jumlah ini hanya 5 orang setiap zamannya. Ada juga yang wali yang mempunyai mempunyai pangkat al-mulamatiyah. Ini wali yang derajatnya tinggi, pimpinan tertingginya adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat berhati-hati dalam melaksanakan syariatul Islam. Segala sesuatu mereka tempatkan di tempatnya yang tepat. Tindak tanduk mereka selalu didasari rasa takut dan juga ta'zimillah, ya, selalu mengagungkan Allah, hormat kepada Allah. Tentu saja hadirin, keberadaan mereka sangat diperlukan meskipun mereka tidak terbatas. Ada kalanya jumlah mereka meningkat, tetapi ada kalanya pula berkurang. Ada juga wali yang termasuk al-fuqara. Wah, wali al-fuqara, pangkatnya namanya al-fuqara. Ya, jumlah wali ini meningkat dan ada kalanya berkurang. Nah, yang model wali kayak ini khusus, khusus dan sifatnya selalu merendahkan diri. Mereka merasa rendah di hadapan Allah. Namanya saja wali fuqara, selalu membutuhkan kepada Allah. Ada juga wali yang termasuk al-ibad, suka beribadah, pokoknya melulu ibadah kepada Allah, ya. Tapi ada uniknya wali al-ibad ini, ya. Al-ibad ini sehari-hari mereka suka mengasingkan diri, kholwat di gunung-gunung, ya, di lembah-lembah, ubudiyah kepada Allah. Kadang di pantai-pantai yang jarang diketahui orang, ya. Ada juga yang mau bekerja, memang bekerja, tapi kebanyakan dari mereka jenis wali ini meninggalkan semua kegiatan yang sifatnya duniawi. Sering puasa sepanjang masa dan juga beribadah kepada Allah di malam harinya. Selalu syiar, ya, syiar syariatillah, selalu syiar untuk agama-agama Allah. Ya, sebab menurut mereka dunia ini hanya tempat sementara saja, ya, mazra'atul akhirah, ya. Abu Muslim Al-Khawlani ini ada yang mengatakan di antara wali yang jenis ini, biasanya jika ia merasa letih ketika beribadah di malam hari, maka ia memukul kedua kakinya seraya berkata, kamu berdua lebih cepat dipukul dari binatang ternakanku. Ya, artinya untuk kesemangatan wali-wali ini. Ada juga yang wali termasuk az-zuhad, ya, termasuk orang-orang yang suka meninggalkan duniawi, kesenangan duniawi, ya, makanya disebut az-zuhad, zuhud, ya. Ini memiliki harta tetapi tidak pernah menikmatinya. Punya hartanya banyak tapi enggak terpengaruh sama sekali dengan harta tersebut. Dunia seisinya ini, ya. Ini Sayyid Muhyiddin mengatakan di antara pamanku ada yang tergolong dari wali tingkatan ini. Ini Syekh Muhyiddin ini, ya. Ini disebutkan bahwa Syekh Abdullah At-Tunisi, seorang ahli ibadah di masanya, ia dikenal sebagai seorang wali az-zuhad, ya. Pada suatu hari penguasa kota Tilmasan menghampiri tempat Syekh Abdullah, ya, seraya berkata kepadanya, wahai Syekh Abdullah, apakah aku bisa sholat dengan pakaian kebesaranku ini? Mendengar pertanyaan itu, Syekh Abdullah tertawa. Tanya si penguasa, mengapa engkau tertawa wahai Syekh? Jawab Syekh Abdullah, aku tertawa karena lucunya pertanyaanmu tadi. Sebab mengapa engkau bertanya kepadaku seperti itu?
padahal pakaianmu dan makananmu, hartamu yang haram ini. Mendengar jawaban Syekh Abdullah seperti itu, maka si penguasa menangis dan menyatakan taubatnya kepada Syekh. Selanjutnya ia meninggalkan kekuasaan demi untuk mengabdikan diri ya kepada Syekh Abdullah, sehingga beliau berkata, mintalah, berdoalah kepada Yahya bin Yafan, sesungguhnya ia adalah seorang penguasa dan seseorang wali yang zuhud. Andai kata aku diuji sepertinya, mungkin aku tidak dapat melaksanakannya. Nah, kemudian ini masih banyak ini hadirin, wali-wali Allah itu ada 37 pangkat ya. Ada 37 pangkat wali-wali Allah ini, macam-macam ini. Sampai ada yang wali yang bernama Al-Akhilla, ada As-Samra, ada juga Al-Muhaddad, apa ini? Muhaddatun, ada yang Al-Ahbab, ya, ada juga wali yang Al-Qura. Kemudian ada juga wali yang pangkatnya Rijalul Ma', wali yang senantiasa beribadah di pinggir-pinggir jalan, laut ya. Tidak banyak dikenal oleh manusia karena mereka suka mengasingkan diri ya. Disebutkan bahwa Syekh Abu Sa'ud Asy-Syibli pernah berada di pinggir sungai Dijlah Al-Baghdad. Ketika hatinya bergerak, apakah ada di antara hamba-hamba Allah yang beribadah di dalam air? Tiba-tiba ada seseorang yang muncul dalam air, yaitu walinya. Ada wahai Abu Sa'ud, katanya gitu. Di antara hamba-hamba Allah ada juga yang beribadah di dalam air, dan aku termasuk di antara mereka. Ini muncul, ini Rijalul Ma', makanya dikatakan Rijalul Ma'. Ma' itu air. Ada juga yang di antara wali-walinya Allah yang mempunyai pangkat Al-Afrad. Dia dikatakan wali-wali yang berkedudukan tinggi, ya, berkedudukan tinggi. Ya, wali ini di antara wali ini yaitu adalah Syekh Muhammad Al-Awani. Ini Syekh Muhammad ini sahabat karibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Muhammad Al-Awani ya, jarang dikenal manusia publik karena posisi mereka yang luhur indallah dan jumlahnya juga terbatas ya. Ada kalanya juga wali yang mempunyai nama Al-Umana, artinya orang-orang yang dapat diberikan kepercayaan. Di antara sahabat Nabi termasuk Abu Ubaidah ibnul Jarrah ya, ini yang pernah disebutkan oleh Nabi bahwa Abu Ubaidah adalah orang yang paling dapat dipercaya di antara umat ini. Jumlahnya pun juga terbatas. Ada juga walinya Allah yang termasuk atau mempunyai nama Al-Qurra. Mereka anggota wali ini yang suka qiraatul Quran, membaca Quran ya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, wali-wali ini termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah, sampai di hadis dikatakan ahlullah ya, di ahlullah. Karena dia suka mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, selalu berkomunikasi kepada Allah melalui membaca Al-Quran tersebut, baik yang hufad maupun yang tidak. Yang jelas dia selalu ridho ikhlas dengan membaca Al-Quran, dan juga harus dimuliakan bila bertemu dengan orang-orang yang semacam ini. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari itu termasuk, dikatakan menurut kitab ini adalah termasuk wali ini, wali Al-Qurra ini.
ya, Syekh Sahal itu bin Abdullah At-Tustari ini. Orang yang mempunyai julukan wali Al-Qura. Ada juga wali yang termasuk Al-Ahbab, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Jumlahnya pun juga terbatas. Ada kalanya Allah wali ini meningkat, ada juga berkurang. Ya, terserah Allah, ma yasha. Ya, dia tingkatannya tinggi juga di hadapan Allah disebabkan mereka melakukan ibadah taqarrub ilallah. Memang juga karena hubbullah, karena memang cinta kepada Allah. Dan juga diantaranya ada yang wali yang muhaddatun yang saya sebutkan tadi, diberikan ilham oleh Allah. Nah, menurut hadis Nabi, ada sebagian dari umatku yang diberi ilham dari Allah. Maka yang termasuk yang diberikan ilham dari Allah yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, termasuk salah satu di antara wali yang muhaddatun ini. Sayyid Muhyiddin Ibnu Arabi, beliau mengatakan di zaman kami ada pula wali-wali muhaddatun. Di antaranya adalah Abul Abbas Al-Hashab dan Abu Zakaria Al-Baha. Ya, ini bisa dikatakan Abul Abbas Al-Maktumil Maktum, bisa dikatakan seperti itu. Ini Ibnu Arabi selalu memuja dan memuji Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Kiranya hadirin yang bisa kami sampaikan untuk kajian pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan juga harapan kita mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar selalu mendapatkan bimbingan, taufik, inayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan yang terakhir, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah termasuk waliyun min auliyaillah. Itu harapan kita semuanya. Ya mengharap, enggak apa-apa kita mengharap, sah-sah saja ya. Ya gitu aja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.